Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Guru Mita di kelas 3B. Nah, gimana kabar kalian semuanya? Bu Guru percaya semuanya masih dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai, terima kasih ya. Nah, kalian pernah nggak merasa ketika kalian kelas 1 SD, ada perubahan bentuk tubuh yang kalian alami hingga sekarang? Mulai dari tinggi badan, berat badan, mungkin bentuk wajah, atau rambut. Pasti kan kalian ngerasa, sepertinya ketika bulan Maret sebelum kita belajar di rumah, rambut saya pendek. Tapi sekarang ternyata dia memanjang. Nah, itu juga salah satu ciri-ciri dari pertumbuhan, khususnya pertumbuhan manusia. Kemudian, tinggi badan juga seperti itu. Ketika kita kelas 1 SD, tinggi kita 100 cm misal. Tapi ketika kita naik ke kelas 2, naik ke kelas 3 yang sekarang, nah tinggi kita sudah 110. Nah, misalnya, kita juga mengalami pertumbuhan pada tinggi badan. Nah, gitu ya. Itu contohnya. Nah, kalau sekarang kita akan membahas pertumbuhan hewan. Kalau pertumbuhan manusia kan sudah tuh. Sudah kan? Masih ingat kan pelajarannya? Masih pasti. Nah, sekarang giliran pertumbuhan hewannya. Oke, apa aja sih Bu Guru yang dibahas pada pokok bahasan ini? Kita lihat selanjutnya. Oke, yang pertama kita akan bahas perbedaan kedua hewan ini. Ada hewan apa aja itu Bu Guru? Ada hewan ayam dan bebek. Nah, ayam memiliki paruh yang lancip dan berguna untuk memakan biji-bijian. Udah pernah kan lihat ayam? Ayam makanannya apa? Benar, makanannya jagung, beras, atau biji-bijian yang lainnya. Bisa. Nah, oleh karena itu, ayam membutuhkan paruh yang lancip supaya dia lebih cepat dalam mengambil biji-bijian tadi. Paham ya? Paham. Namun, bebek justru memiliki paruh yang lebar dan tidak lancip, dan gunanya untuk memakan rumput atau serangga. Nah, bebek itu tidak makan biji-bijian. Oleh karena itu, dia membutuhkan paruh yang lebar. Dia lebih banyak mengambil makanan dengan begitu. Ya? Oke, kita lanjut ke perbedaan nomor 2. Nah, kakinya ayam itu memiliki ceker dan memudahkan ayam ketika mengorek tanah untuk mencari makanan. Anak-anak di sini pasti pernah lihat ayam lagi korek-korek tanah. Iya enggak? Nah, pasti pernah. Coba dilihat, berguna enggak cekernya yang tajam tadi? Berguna kan? Nah, waktu dia menggali tanah itu dia lebih cepat. Ya Kak? Iya benar Bu Guru. Nah, itulah kenapa kakinya ayam, cekernya itu untuk memudahkan ayam ketika mengorek tanah. Gitu ya. Tapi justru bebek kakinya itu punya selaput. Tahu nggak selaput? Itu yang dia punya seperti penyambung begitu di antara jarinya. Nah, begini. Ada di gambar di buku Bu Pena itu. Itulah gunanya untuk membantu dia berjalan di lumpur. Ya, bebek kan sering kan jalan di sungai, di danau. Dia seperti mengapung begitu dia bisa kan? Nah, itu juga berguna selaput tadi itu untuk buat dia seimbang di atas air. Pernah kan lihat bebek itu seolah-olah dia melayang gitu, padahal dia sebenarnya menggunakan selaput itu untuk berdiri di atas air istilahnya. Nah, seperti itu. Kita lanjut ya. Oke.
Tadi sudah kita jelaskan perbedaannya. Tentu jika punya perbedaan pasti punya persamaan. Nah, berikut ini ada persamaan antara hewan ayam dan bebek. Yang pertama, ayam dan bebek sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Bertelur, ya kan? Telur ayam, telur bebek, mana yang kalian suka? Nah, kalau Bu Guru suka telur bebek, lebih lebih besar aja, lebih enak. Nah, kemudian lanjut lagi. Ayam dan bebek sama-sama berkaki dua. Pernah lihat ayam berkaki empat? Pernah? Kalau pernah berarti bukan ayam sepertinya itu. Ya, Bu Guru juga belum pernah lihat ayam berkaki empat, jadi tenang aja. Ayam itu berkaki dua, bebek juga seperti itu. Nah, kelanjutannya sama-sama bersayap. Ya, ayam dan bebek bersayap, walaupun dia tidak terbang tinggi seperti burung. Ya, nah, kemudian ayam dan bebek sama-sama memiliki bulu yang menutupi tubuh. Tentu ayam dan bebek memiliki bulu. Pernah kan lihat bulu ayam, bulu bebek? Pernah kan? Nah, pernah. Kita lanjut lagi ya. Ini dia, hewan yang dapat dipelihara. Ada yang bisa tebak? Pasti pada tahu, karena anak-anak Bu Guru pasti punya peliharaan. Oke, kita lanjut ya. Ada kelinci. Pernah melihara kelinci? Bu Guru belum pernah. Sulit untuk mendapatkan kelinci di daerah Bu Guru dulu. Nah, ini ya. Yang kedua, anjing. Nah, kalau anjing, Bu Guru sering merawat anjing. Cukup sering di sini melihara anjing. Nah, lanjut, kucing. Kucing. Banyak pasti yang di antara kalian pernah melihara kucing, ya kan? Nah, kita lanjut lagi, kura-kura. Kalau kura-kura memang masih cukup jarang ada yang melihara, karena meliharanya perawatannya cukup sulit. Kita lanjut lagi. Oke, nah ini ada ikan hias. Ikan hias itu bisa ikan koi atau ikan cupang, bisa ada. Itu dia ya untuk dipelihara. Kita lanjut. Nah, ternyata walaupun ada hewan yang dapat dipelihara, ada juga hewan yang tidak dapat dipelihara. Apa saja sih Bu Guru? Mari kita lihat. Yang pertama itu ada hewan singa. Singa. Siapa yang mau pelihara singa? Ada yang berani pelihara singa di rumah? Kalau ada nanti kabarin Bu Guru ya. Kupu-kupu. Nah, kupu-kupu. Kasiannya kalau kupu-kupu dipelihara, kan kupu-kupu terbang bebas, ya kan? Kemudian ada komodo. Wow, komodo. Ada yang pelihara komodo? Wow. Kemudian ada harimau, mirip ya sama singa. Dan yang terakhir ada ular. Walaupun beberapa ada orang yang melihara ular, tapi sebenarnya ular tidak disarankan untuk dipelihara. Ya, kita lihat alasannya. Nah, ini mengapa ada hewan yang tidak dapat dipelihara? Karena yang pertama, karena jumlahnya yang sedikit atau hampir punah. Ya, paham kan punah? Dia sudah langka, dia sudah jarang sekali ditemukan. Itu dia salah satunya komodo tadi. Nah, itulah kenapa komodo tidak bisa dipelihara. Lanjut. Karena merupakan hewan liar yang buas. Hewan liar yang buas. Walaupun kita sering melihat di kebun binatang itu ada singa, ada harimau, ada ular, tapi mereka itu sebenarnya karena sudah lama berada di kebun binatang, makanya mereka sudah tidak liar, atau bahkan mereka lahir di kebun binatang itu, bisa jadi. Nah, tapi ketika kita memelihara singa atau harimau atau ular yang langsung berasal dari hutan, itu akan membahayakan diri kita sendiri bahkan. Ya kan? Pernah kan dengar berita ada harimau atau singa atau ular yang memakan tuannya sendiri. Pernah kan? Nah, itulah kenapa ketika hewan ini dan hewan-hewan lainnya itu disarankan untuk tidak dipelihara.
karena akan membahayakan dirinya sendiri. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Cara merawat hewan peliharaan. Yang pertama ada rajin membersihkan kandang hewan. Tentu, kalau kita melihara kucing, kita harus rajin membersihkan kandang kucing. Kita ganti alas tidurnya, kemudian kita bersihkan kotorannya, ya kan? Nah, pasti. Karena anak-anak kalian aja ngerasa kalau misalnya kamar kalian itu kotor, kalian pasti pengen bersih, ya kan? Nah, itu dia. Hewan juga seperti itu ya anak-anak ya. Kita lanjut. Memandikan hewan secara teratur. Nah, memang hewan itu tidak mesti setiap hari dibersihkan, tidak mesti setiap hari dimandikan. Ada waktu-waktu tertentu. Justru kalau misalnya setiap hari dimandikan, seperti kucing atau anjing itu akan sakit ya. Jadi mandikanlah hewan secara teratur. Nah, kalau mau tahu berapa lama sekali sih kita bisa memandikan hewan itu, Bu Guru? Ada nanti dia perawatan lebih jelasnya lagi, bisa dicari ke dokter, tanya ke dokter hewan bisa. Oke, kita lanjut. Memberi hewan makanan dan minuman yang cukup. Oh, ini pasti. Kalian aja kalau misalnya lapar atau haus, pasti kalian langsung ngambil minum, ya kan? Nah, hewan juga merasa lapar. Hewan juga bisa merasa haus. Kenapa? Karena mereka bertumbuh, ya kan? Nah, itulah sebabnya kita harus memberi makan mereka. Memberi makan, memberi minum juga seperti itu. Ya, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada daur hidup hewan atau biasa disebut metamorfosis. Apa sih Bu Guru? Ini kayaknya saya baru dengar kali ini deh. Oke, kita lanjut. Daur hidup hewan itu adalah, kita lihat, iya ini dia. Daur hidup hewan adalah perubahan bentuk dalam proses pertumbuhan hewan mulai dari zaman remaja hingga zaman dewasa. Nah, itu dia. Jadi ketika dia masih kecil, bahkan ketika dia masih menjadi telur, itu ada prosesnya sampai dia menjadi dewasa. Itulah kenapa sebutannya metamorfosis. Nah, kita lanjut. Ini adalah contoh metamorfosis dari ikan. Ya, tuh ada ikan. Pertama-tama ikan dewasa, dia sudah bisa bertelur, kemudian ada telurnya. Telurnya itu akan berproses selama 30 jam. Nah, bisa dilihat ya ini. Ini kan ada nih. Dia telur 1 jam, kemudian ini telur 4 jam, kemudian ini telur 20 jam, dan yang terakhir telur 30 jam. Setelah 30 jam menjadi telur, maka ikan tersebut akan berubah menjadi larva. Nih, ada larva ya. Oke. Nah, setelah dia menjadi larva, dia akan menjadi ikan muda. Yang kecil-kecil itu biasanya. Nah, kemudian setelah ikan muda, setelah dia berusia 7-9 tahun, dia akan menjadi ikan dewasa dan bisa kembali bertelur lagi. Seperti itu dia siklus hidupnya. Oke? Oke, kita lanjut lagi. Nah, Bu Guru di sini punya metamorfosis kupu-kupu. Ada yang suka kupu-kupu? Banyak yang suka. Tapi tidak untuk dipelihara ya. Karena kupu-kupu harus terbang bebas kemanapun dia suka. Oke? Nah, di gambar ini ada dia fasenya. 4 fase. 4 masanya. Mulai dari pupa. Kupu-kupu yang dewasa itu akan melahirkan, menghasilkan, atau melahirkan, atau bertelur. Ayo, ada yang masih ingat? Nah, karena di sini terlihat jelas ya, kalau ada telur kupu-kupu, maka kupu-kupu itu bertelur. Nah, setelah kupu-kupu itu bertelur,
Ya, ada masanya itu. Telur ini lama-lama akan berubah menjadi larva. Tahu kan larva? Itu kalau misalnya kalian pernah lihat di daun pisang, banyak sekali dia ada larvanya itu. Bisa dibilang cacing, ulat kupu-kupu. Dia tuh ada warnanya putih dia. Terus punya tepung begitu di tubuhnya. Nah, itu bisa disebut larvanya kupu-kupu ya. Kemudian bertambah lagi waktu, dia berubah menjadi pupa atau kepompong. Nah, inilah yang sering disebut kepompong. Dia akan di dalam itu menutup dirinya selama berhari-hari dan kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Nah, itu dia ya. Nanti setelah dari kupu-kupu dia menjadi kupu-kupu dewasa dan kemudian bertelur lagi. Nah, kembali lagi ke tahap larva, pupa, kupu-kupu dewasa, begitu selanjutnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini Bu Guru punya metamorfosis katak. Katak dewasa akan bertelur. Nah, telurnya ini akan berubah menjadi kecebong tanpa kaki atau beludru ya, sering kita sebut itu. Kemudian dari situ berubah lagi menjadi kecebong berkaki. Nah, tadi kan dia nggak punya kaki. Nah, lambat laun dia berubah menjadi memiliki kaki. Lanjut lagi, setelah kecebong berkaki berubah menjadi katak berekor. Wow, katak berekor. Ada ya. Nih, jadi seperti katak remaja, tapi dia masih memiliki ekor pada saat itu. Nah, barulah yang terakhir itu katak dewasa. Ketika kataknya sudah beranjak dewasa, maka dia sudah bisa bertelur, kemudian lanjut lagi fase-fasenya ini. Paham ya? Nah, mereka mengalami perubahan bentuk nggak sih? Tentu, tadinya dia dari katak dewasa, terus dia lahir menjadi telur, tapi ketika dia sudah menetas, dia menjadi kecebong tanpa kaki. Woi, beda sekali kan? Kemudian dari kecebong tanpa kaki, dia berubah menjadi kecebong berkaki. Ada dia kakinya. Wah, berubah sekali. Nah, setelah dia berkaki, dia bertambah lagi ekor. Kan sangat berubah nih dari telur kemudian ke katak berekor. Barulah menjadi katak dewasa. Nah, itulah kenapa dia mengalami bentuk. Itulah juga kenapa dia dinamakan metamorfosis, ya. Kita lanjut lagi. Nah, ternyata metamorfosis ini banyak jenis-jenisnya loh anak-anak. Kita lihat salah satunya. Jing, jing, jing. Nah, ini ya. Metamorfosis sempurna. Bu Guru, apa sih tuh kok ada sempurna? Kita lihat apa ya. Nah, metamorfosis sempurna adalah perbedaan bentuk yang mencolok dalam proses pertumbuhan hewan mulai dari hewan muda hingga dewasa. Nah, kelihatan kan tadi yang katak, kupu-kupu, sama ikan. Mereka kan mengalami perubahan bentuk ya, tentu. Nah, kita lihat contohnya ada apa aja Bu Guru. Nah, contohnya itu bisa kita lihat. Satu, kupu-kupu, kemudian lanjut lalat, lebah, dan katak. Nah, itu dia sempurna ya, karena perubahan bentuk tubuhnya itu ya sangat-sangat mencolok. Tuh, sangat kelihatan ya. Apalagi kupu-kupu. Kayak ada lagunya tuh. Kupu-kupu. Ada kan? Nah, telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu. Nah, itu kan lagunya ada itu. Itulah kenapa dia disebut metamorfosis sempurna. Kita lanjut. Kalau dia ada yang sempurna, maka ada juga yang tidak sempurna. Nah, ini kebalikannya. Gampang saja. Artinya, perbedaan bentuk yang tidak mencolok dalam proses pertumbuhan hewan mulai dari dia remaja hingga dia menjadi dewasa. Itu dia. Jadi kali ini metamorfosisnya tidak mencolok, jadi tidak begitu kelihatan. Kita lihat apa sih Bu Guru contohnya. Nah, contohnya itu ada capung, kecoa, dan belalang. Mereka tidak banyak mengalami perubahan bentuk. Mirip dia dari katak muda hingga katak dewasanya itu mirip.
Itulah kenapa dia dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Kita lanjut lagi. Oke, nah ternyata ini sudah mencapai halaman terakhir kita pagi hari ini. Dan tetap sehat, tetap menjaga kesehatan juga, menjaga kebersihan. Oke, dan walaupun kita di rumah aja, kita bersama dengan orang tua, kita juga harus membantu orang tua, ya, membantu orang tua di rumah. Mungkin kalian bisa membantu nyiram tanaman, ya, oke. Atau membersihkan mainan kalian, supaya tidak berantakan lagi rumahnya. Nah, itu bisa. Kan sudah kelas 3 nih. Pasti bisa kayak gitu ya. Dan Bu Guru percaya kalian itu semua mandiri, rajin. Seperti nilai-nilai sekolah kita di GTM. Nah, paham kan? Nah, paham. Oke. Sekian dulu pelajaran dari Bu Guru. Bu Guru akan kirimkan tugas berbeda dari ini ada. Dan tetap semangat, tetap sehat. Salam di GTM. Dadah.